kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 638. 638. Mari kita berdiri. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita di hari Jumat pertama pada bulan Oktober ini, di mana tentu kita senantiasa bersyukur atas segala rahmat berkat Tuhan. Melalui perayaan hari Jumat pertama dalam bulan, kita tentu diingatkan kita melaluinya lagi 1 bulan, dan kasih setia Tuhan itu kita nyatakan lagi lewat persatuan kita dengan mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi, sekaligus juga semakin persatukan diri dengan Allah dan diri Yesus Kristus dalam penghormatan kepada sakramen Maha Kudus yang sudah dicoba dihayati oleh saudara-saudara kita atau kita semua. Kemarin kita buka lewat perayaan Santa Faustina, di mana kerahiman Allah semakin nyata dalam dunia ini lewat pengorbanannya di kayu salib, dan dengan memancarkan air dan darah dari lambungnya, lalu kasih setia Tuhan itu akan semakin kita nikmati. Melalui bacaan pada kesempatan ini, kita senantiasa diingatkan untuk semakin mengenal cinta Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu, mari saudara-saudara terkasih di depan Allah, kita persembahkan diri kita, mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini, juga bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, baik hari ini maupun kemarin, di mana pada hari ini bersama dengan Pastor Paulus Tongli dan Pastor Andreas Ratobe bersyukur atas rahmat kelahiran yang boleh dirayakannya, dan juga senantiasa
bersyukur atas segala rahmat yang boleh dialami oleh anak saudara-saudari kita, utamanya bersama dengan saudara kita Melina. Bersyukur atas studi yang telah didapatkan oleh anaknya, dan juga berharap oleh doa-doa dan seluruh harapan semoga dia boleh mendapatkan pasangan hidupnya dan semakin bersatu untuk menyatakan cinta itu dalam seluruh kehidupan mereka. Mari di hadapan Allah kita hening, meriksa batin kita dan mohon pengampunan. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau menentukan segala sesuatu terjadi di alam semesta ini. Semoga kami semakin mampu memahami kehendak-Mu dan hidup seturut rencana-Mu. Syukur Engkau memperkenankan kami untuk semakin merenungkan karya penyelamatan dalam diri Yesus Kristus, dan lewat kerahiman-Mu kami menyatakan kesatuan dengan Dikau. Kami berusaha untuk merenungkan kerahiman-Mu itu selama 24 jam untuk menghormati sakramen Maha Kudus, dan pada kesempatan ini kami puncakkan dalam perayaan Ekaristi. Semoga melalui sakramen Maha Kudus kami sungguh semakin memaknai rahmat cinta kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami lewat kehadiran-Mu di dalam tabernakel melalui sakramen Maha Kudus. Juga syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bagi saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya, baik kemarin maupun pada hari ini, utamanya bagi Pastor Paulus Dongli dan Pastor Andreas Latobe. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka hidup bahagia, semakin sehat walafiat, sukses dalam seluruh kehidupan mereka. Juga syukur atas selesainya studi bagi anak terkasih Denny Pratama dan Melinda Sucipto yang Kau utus untuk menuntut ilmu di Jerman, dan sekaligus kedua anak saudara kami ini, karena cinta-Mu mereka berencana untuk membangun kebersamaan dalam hidup berkeluarga. Semoga seluruh rencana-Mu ini berjalan dengan baik, membuat mereka semakin bahagia bersama seluruh keluarga. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Baruk. Katakanlah begini: pada hari ini menjadi nyata keadilan ada pada Tuhan Allah kita, sedangkan kejahatan pada kami. Sebagai halnya sekarang ini, yaitu pada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, pada sekalian raja kami, para pemimpin, para imam, dan nabi, serta pada nenek moyang kami. Memang kami telah berdosa terhadap Tuhan. Kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami.
untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang telah ditaruhnya di hadapan kami. Semenjak Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari negeri Mesir sampai dengan hari ini, kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami. Sebaliknya, Tuhan telah kami alpakan karena kami tidak mendengarkan suaranya. Dari sebab itu, melekatlah kepada kami semua bencana dan laknat yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa hamba-Nya, waktu nenek moyang kami dibawanya keluar dari negeri Mesir, untuk dianugerahi suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, sebagaimana halnya sekarang ini. Tetapi kami tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, sesuai dengan sabda para nabi yang telah diutus Tuhan kepada kami. Bahkan kami telah berbakti kepada Allah lain, masing-masing menurut angan-angan hati jahatnya, dan kami telah melakukan apa yang durjana dalam pandangan Tuhan Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kau kasihi mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburumu berkobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, tentu kita senantiasa diingatkan untuk semakin mengenal cinta Tuhan dalam seluruh kehidupan. Dan itu berangkat dari bacaan pertama. Kemudian bacaan kedua nanti mengajak kita untuk sungguh sampai pada pengakuan untuk semakin memperbarui diri karena cinta Tuhan itu sendiri. Cinta seringkali kita pahami utamanya secara manusiawi, berkaitan dengan kelembutan, kesabaran, dan kebaikan dalam seluruh kehidupan. Terlebih kalau hal itu dalam relasi dan hubungan kita satu sama lain. Bila mana hal itu tidak kita tunjukkan kepada orang yang kita cintai, maka dengan mudah kita dianggap tidak lagi mencintai orang itu atau menyatakan cinta itu. Nah, pemahaman cinta yang demikian ini lalu biasanya juga kita angkat kepada Tuhan. Akibatnya ialah bahwa seringkali orang mempersoalkan dan bahkan menggugat Tuhan dalam seluruh kehidupan. Katanya Tuhan itu maha kasih, katanya Tuhan itu maha kuasa. Tapi ternyata kenapa kita mengalami penderitaan? Kita mengalami banyak tantangan kehidupan malapetaka yang kita alami dalam kehidupan ini. Bahkan jauh dari diri kita kesejahteraan dalam kehidupan yang seringkali melanda kehidupan kita. Maka bila pikiran-pikiran itu kita nyatakan bagi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, maka apa yang dikatakan oleh bacaan pertama pada kesempatan ini kita baruk itu mau tidak mau mengajak kita untuk sungguh semakin memaknai dan sungguh merasakan dalam seluruh kehidupan apakah Tuhan itu sungguh-sungguh maha cinta. Karena bahkan kita merasa dalam seluruh kehidupan bahwa seringkali justru karena kita merasa mungkin semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak berdoa, semakin banyak meminta kepada Tuhan, justru sepertinya Tuhan itu semakin jauh dari diri kita. Angan-angan seperti ini sekali lagi seringkali karena pikiran dan rasa kita dalam seluruh kehidupan. Maka memahami Tuhan semata-mata menurut ukuran manusiawi tidaklah memadai dalam seluruh kehidupan. Sebab cinta itu juga berarti memberikan suatu pendidikan atau memberikan suatu pelajaran kepada kita untuk berubah dan belajar dari seluruh situasi kehidupan yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Tetapi pada prinsipnya Tuhan tidak ingin supaya kita binasa. Dan itulah yang dicoba diungkapkan dalam bacaan pertama. Kami telah berdosa terhadap Tuhan
dan tidak taat. Lalu apa yang dinyatakan di sana ialah bahwa seluruh untayan-untayan kata atau perbuatan-perbuatan di masa lalu yang dibuat oleh bangsa pilihan Allah akhirnya membuat mereka mau dan ingin untuk sungguh tetap bersatu dengan Tuhan. Mereka mengatakan, kami telah beralih kepada Allah-Allah lain karena kesombongan yang merasuki hati kami, rasa nyaman yang kami alami dan rasakan dalam kehidupan, lalu berpikir bahwa semuanya itu karena usaha yang kami nyatakan. Tetapi sebenarnya kalau bukan campur tangan Tuhan, maka hal itu ternyata tidaklah akan menjadi kebahagiaan yang sungguh. Itu hanya menjadi kebahagiaan semu saja, sesaat dan tidak kekal. Maka dibutuhkanlah sikap pertobatan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Bangsa Israel mengalami cinta Tuhan yang adil itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi Baruk. Oleh karena cintanya, ia telah melepaskan Israel dari perbudakan Mesir, tetapi karena cintanya itu tidak terlepas dari keadilan, maka tidak sedikit pula ia menghukum mereka untuk mendidik mereka agar tetap mengenal dan setia kepada Allah yang benar. Maka digambarkan dalam bacaan Injil Sodom dan Gomora yang terkena hukuman Tuhan. Begitu juga dengan peringatan terhadap Korasim dan Betsaida, menunjukkan pada keadilan cinta Tuhan yang akan dinyatakan. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lewat peringatan Tuhan bagi Korasim dan Betsaida ini, kita berharap bahwa kita tidak diantar masuk dalam dunia orang mati, tetapi sungguh diantar kepada dunia orang hidup. Asal kita mau dan ingin semakin bersatu dengan Tuhan, dan tanda persatuan itu diungkapkan dan dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita, utamanya di bulan Oktober ini. Pertama, melalui doa bersama dengan Bunda Maria dengan melantunkan manik-manik rosario, di mana kita semakin mengenal kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan lewat untayan doa-doa rosario itu kita diantar untuk sungguh mempersembahkannya dan doa-doa kita kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Kemarin kita membuka adorasi 24 jam untuk semakin mengenangkan cinta Tuhan depan sakramen Maha Kudus sebagai tanda dan bukti kasihnya kepada kita umat manusia, di mana Dia menumpahkan darahnya dan mengalirkan darah kehidupan bagi kita untuk menjadi sumber kehidupan yang senantiasa kita timba melalui Ekaristi Kudus. Sehingga lewat devosi kepada dua sarana rahmat ini, manik-manik rosario dan juga kerahiman Allah lewat penghormatan kepada sakramen Maha Kudus, kita puncakkan dalam Ekaristi Kudus pada malam hari ini. Moga-moga semuanya itu sungguh semakin persatukan kita untuk memahami dan mengerti cinta Tuhan dalam seluruh kehidupan, sehingga kita semakin bersatu satu sama lain, terlebih juga bersatu dengan Tuhan sepenuhnya. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Setelah kita diteguhkan oleh sabda Tuhan, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini, sehingga kami boleh datang persembahkan diri kami, niat dan doa-doa kami, juga bersama dengan Bunda Maria dan depan sakramen Maha Kudus. Semuanya itu semakin membantu kami untuk meneguhkan iman kami dan merasakan keadaan seluruh kehidupan, sehingga apapun yang kami alami di masa-masa yang lalu senantiasa menjadi tanda perubahan bagi kami untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Teguhkan dan kuatkan kami untuk semakin menghayati rahmat cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Cara khusus kami bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, kepada saudara kami Anita dan Alang yang Kau perkenankan hari ulang tahunnya kemarin, dan juga pada hari ini Pastor Paulus Dongli dan Pastor Andreas Latobe. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan, sehat walafiat, semakin semangat untuk bersatu satu sama lain, terus bersatu dengan Dikau, sehingga dalam seluruh karya yang mereka perjuangkan juga merupakan tanda berkat bagi mereka, bagi seluruh keluarga, bahkan siapa saja yang dijumpai dalam seluruh kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami mensyukuri segala rahmat sarana yang Kau siapkan bagi kami untuk masa depan kami yang akan semakin membahagiakan. Terlebih bagi anak terkasih dari Melina, Dani Pratama, dan Melina Sucipto yang telah menyelesaikan studinya di Jerman dan juga berusaha untuk mendapatkan pasangan dalam seluruh kehidupan. Semoga semuanya ini semakin membuat kedua anak kami ini mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu dan semakin fokus pada seluruh usaha, cita-cita dan rencana, untuk semakin bantunya untuk mengalami rahmat cinta kasih-Mu dalam seluruh kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami jombau dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Pastor Rupinus Rampun yang pada hari ini mengalami operasi kedua, lalu Pak Beni Sejaya yang sementara pemulihan di rumah. Kiranya seluruh sarana pengobatan bagi mereka yang sakit sungguh menjadi tanda rahmat penyembuhan bagi mereka, sehingga suatu saat mereka boleh bersama kami untuk semakin memuji memuliakan Dikau dalam kebersamaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara dapat kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepada-Mu, berkenanlah menerimanya. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Sebagai lagu persiapan persembahan puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sejiang hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu.
segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sediang hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sediang hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Anggur yang kami siapkan ini adalah hasil dari pembina usaha manusia, kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa yang hati dan tulus ikhlas kami, dosa-dosa kami, maka terima kasih persembahan ini. Bersihkanlah kesalahan kurban. Marilah berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Setia, terimalah persembahan kami ini dan satukanlah dengan korban Kristus Putramu. Semoga karenanya kami bertumbuh dalam kebaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta-Mu dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu,
selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Sampai percampuran Tuhan Yesus kami sambut melindungi, karena sampai membawa kematian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, puji syukur 420. Puji syukur 420. Tiada aku pantas menyambut tubuh Kristus, karena celah dan dosa di dalam hidupku. Ku rindukan selalu rahmat karunia Tuhan. Ku nantikan datang-Mu di dalam hatiku, bagaikan mata air menghalau rasa haus. Limpahan kasih Tuhan melipur jiwaku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh maha murah, besar karunia-Mu kepada diriku. Sebagai lagu salve kita siapkan puji syukur 560. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau berkenan membuka mata dan telinga kami akan sabda kebenaran-Mu. Semoga berkat sakramen agung yang kami terima, kami semakin tekun berbuat baik sampai Kau perkenankan mengikuti perjamuan abadi di surga. Dan kini kami akan melanjutkan persatuan dengan Dikau lewat penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Semoga melalui sakramen Maha Kudus-Mu kami semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan untuk memperjuangkan kehidupan kami selama bulan Oktober ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur 560. Allah yang tersamat, Dikau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Senang di hadapan Allah, kita hening merenungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Dan akhirnya kita datang di hadapan Allah untuk mempersembahkan diri kita di depan Sakramen Kudus pada bulan Oktober ini. Kita doakan bersama doa permohonan kepada hati kudus Yesus pada buku halaman 11. Kita doakan bersama, ya Tuhan, demi cinta hati-Mu, Engkau telah mengorbankan diri-Mu di salib untuk keselamatan dunia. Engkau membarui kurban cinta-Mu ini setiap hari di atas altar kami. Demi tindakan cinta-Mu, ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu bagi gereja-Mu. Peliharalah dan suka sekalian orang yang menjadi anggota gereja-Mu di dalam cinta hati-Mu dan di dalam sabda kebenaran-Mu. Berkatilah Bapa Suci, uskup kami, serta imam-imam kami. Berikanlah mereka kekuatan untuk membawa cinta-Mu kepada semua orang dan dengan kata dan tindakan mewartakan amanat belas kasihan-Mu. Jiwalah kiranya mereka dengan roh cinta-Mu, dan semangatilah mereka untuk mengusahakan segala-galanya demi kemuliaan-Mu serta keselamatan seluruh umat-Mu. Kasihanilah kiranya segala sahabat, kenalan, sanak keluarga, dan kami sendiri. Arahkanlah hati kami kepada Bapa seperti hati-Mu sendiri, dan buatlah kami siap sedia melaksanakan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami kebaikan, kelembutan hati serta kesabaran. Berilah kami kekuatan untuk dan rela memaafkan seperti Engkau sendiri mengampuni kami. Semoga damai-Mu memerintah di dalam hati kami, karena justru untuk itulah kami telah dipanggil. Segala sesuatu yang kami kerjakan hendak kami persembahkan demi kemuliaan dan syukur kami. Amin. Litani hati kudus Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, hati Yesus bait kudus Allah, hati Yesus kemah Allah yang maha tinggi, hati Yesus rumah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih,
Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Hati Yesus raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta, kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal keallahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunasan dosa kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Hati Yesus taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus penghidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yesus yang lembut dan rendah hati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Tantum ergo. Tantum ergo sacramentum veneremus setui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides sensum defetui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor victus copre sit et procedens di aputroque compassit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Siapkan hati kita menerima berkat
sekaligus berkat untuk penghormatan 24 jam bagi Sakramen Maha Kudus yang kita buka tadi malam. Puji syukur 205. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen, terpujilah Roh Kudus, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, terpujilah yang terkandung dengan suci, terpujilah nama Maria, terpujilah Bunda Maria, terpujilah Santo Yusuf, terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Sebagai lagu penutup, puji syukur 564. 564. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu. Banyaklah domba yang sesat dan lari, kami pun ingin beserta mencari dan menyatukan dalam kawanan, dalam Engkau
selalu taat pada perintah dan amanat-Mu dan menghayati hidup bagi